Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan kita, yaitu perkuliahan online pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan pokok bahasan fungsi pembangkit untuk kombinasi. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar pengantar fungsi pembangkit, di mana ada dua yang kita tekankan, yaitu FPE atau fungsi pembangkit biasa dan FPB fungsi pembangkit biasa dan FPE fungsi pembangkit eksponensial. Nah, sedangkan untuk fungsi pembangkit kombinasi ini yang mendasari adalah FPB fungsi pembangkit biasa. Dan diharapkan setelah kalian nanti mendengarkan dan menyimak penjelasan ini, kalian bisa memahami dan menerimanya dengan baik sehingga capaian pembelajaran nanti bisa tercapai dengan baik pula serta memuaskan untuk kalian. Nah, sehingga capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah fungsi pembangkit dalam menyelesaikan soal dengan indikator mampu menganalisis fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nah, jadi maksudnya di sini dalam menganalisis adalah bagaimana cara kalian mengait-ngaitkan fungsi-fungsi pembangkit yang sudah ada atau formula-formula dari fungsi pembangkit yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah fungsi pembangkit. Nah, kita langsung saja. Ya, fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nah, di sini diberikan gambaran fungsi pembangkit untuk kombinasi itu seperti apa. Nah, di sini diberikan pemisalan jika terdapat 3 macam objek berbeda A, B, dan C. Nah, kemudian karakteristiknya atau clue-nya atau yang diketahui adalah diperkenankan memilih 0, 1, atau 2 objek A, 0 atau 1 objek B, dan 0 atau 1 objek C, ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah ada berapa cara memilih K objek. Nah, masalah ini kita coba menyelesaikan dengan bentuk fungsi pembangkit biasa Px sama dengan sigma Kx pangkat K. Nah, di sini dari ilustrasi yang ada dalam kotak dijabarkan seperti yang ada di bawah ini, ya. Karena A itu bisa diperkenankan memilih 0, 1, atau 2 kali. Jadi AX pangkat 0, ya, karena 0 pangkatnya. Kemudian karena bisa diperkenankan memilih 0 kali maksudnya. Nah, kemudian AX pangkat 1 berarti diperkenankan memilih 1. Kemudian AX pangkat 2 diperkenankan memilih 2. Kemudian objek B itu diperkenankan memilih 0 atau 1. Jadi dimulai dari Bx pangkat 0 ditambah Bx pangkat 1, kemudian dikali dengan objek C yang diperkenankan juga memilih 0 atau 1. Jadi Cx pangkat 0 ditambah Cx pangkat 1. Nah, setelah dibuat seperti itu Px-nya, ini Px-nya ya yang baris pertama. Nah, untuk baris kedua ini adalah penjabaran dari baris pertama. Ax pangkat 0, bilangan apapun berapapun dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. AX pangkat 1 sama dengan AX. AX pangkat 2 berarti A2, A pangkat 2 X pangkat 2. Dikali BX pangkat 0 itu sama dengan 1, BX pangkat 1 BX, CX pangkat 0 1, CX pangkat 1 CX. Nah, setelah dijabarkan, kalian kalikan ininya bisa difaktorkan dulu, ya, bisa difaktorkan, kemudian dikalikan, ya. Jadi baris ketiga dan keempat ini adalah hasil penjabaran dari baris kedua. Silahkan kalian coba menjabarkan, kalian kalikan kayak mengalikan bentuk faktor perkalian, pemfaktoran perkalian. Jadi silahkan kalian kalikan 1 tambah AX tambah A pangkat 2 kali X pangkat 2 dikali 1 tambah BX dikali 1 tambah CX. Silahkan dibuat cakaran-cakarannya supaya kalian bisa paham sehingga bisa mendapatkan baris yang ketiga dan keempat. Nah, apa maksudnya dari pengantar ini? Jadi untuk fungsi pembangkit kombinasi itu menyatakan bahwa misalnya
koefisien X pangkat 3 ya, misalnya koefisien X pangkat 3. Berarti kalau koefisien X pangkat 3 itu ABC tambah A pangkat 2B tambah A pangkat 2C. Nah, berarti ada tiga objek terpilih di situ. Jadi caranya ada ABC satu kali, kemudian AAB objek yang kedua, kemudian objek yang ketiga AAC karena A pangkat 2. Sehingga fungsi pembangkit untuk kombinasi ini menyatakan bahwa banyaknya cara memilih 3 objek itu sama dengan koefisien X pangkat 3, yaitu 3. X pangkat 3 kan koefisiennya ada 3, A, B, C, A pangkat 2B ditambah A pangkat 2C. Nah, jadi pangkat di sini menunjukkan banyaknya banyaknya cara memilih atau banyaknya objek muncul ya. Pangkat itu menyatakan bahwa koefisien X pangkat K dalam PX menyatakan banyak cara memilih K objek dengan syarat yang ada. Jadi pangkat itu menunjukkan berapa kali objek itu muncul. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan diskusikan pada diskusi online mendatang. Baiklah, nah di sini diberikan beberapa formula tentang teorema binomial ya. Teorema binomial ini harus kalian ingat ya bentuknya. Harus kalian ingat bentuknya untuk menyelesaikan nanti masalah-masalah fungsi pembangkit yang ada. Jadi teorema binomial diberikan alasannya untuk menyelesaikan selain fungsi-fungsi yang sudah diketahui sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, ditambah dengan teorema binomial untuk menyelesaikan masalah-masalah fungsi pembangkit kombinasi. Baiklah. Nah, di sini diberikan 2 contoh soal ya. Contoh 1. Yang pertama, tentukan banyak cara memilih R objek dari N objek berbeda di mana pengulangan tidak diperkenankan. Baiklah, sekarang akan kita coba menyelesaikan soal nomor 1, contoh soal nomor 1. Nah, ya. Jadi, cara penyelesaiannya seperti ini kurang lebih. Pertanyaannya adalah tentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek berbeda, ya, R objek dari N objek berbeda di mana pengulangan tidak diperkenankan. Jadi tidak boleh adanya pengulangan. Sehingga fungsi pembangkitnya adalah seperti ini, ya. Kenapa seperti ini? Karena kalau dikatakan tidak boleh ada pengulangan, ya kan? Tidak boleh ada pengulangan. Jadi fungsi pembangkit untuk pertanyaan tersebut adalah 1 tambah X 1 tambah kali 1 tambah X kali 1 tambah X sampai 1 tambah X sebanyak N faktor. Kenapa 1 tambah X? Karena tidak boleh adanya pengulangan. Jadi kalau tidak boleh ada pengulangan, artinya bisa saja objek R tersebut tidak muncul atau muncul hanya sekali. Makanya pangkatnya hanya sampai X pangkat 1. Jadi 1 tambah X1 ini X pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan X pangkat 1 sama dengan X. Jadi 1 tambah X karena tidak boleh ada pengulangan. Jadi cukup sampai di X pangkat 1. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sehingga sampai sebanyak N faktor. Jadi banyak sekali. Sehingga bisa disederhanakan 1 tambah X kali 1 tambah X kali 1 tambah X sampai 1 tambah X itu disederhanakan menjadi 1 tambah X pangkat N. Nah, 1 tambah X pangkat N itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, K dari N, X pangkat K, menggunakan teorema binomial. Coba kita cek teorema binomialnya. Nah, teorema binomial yang kita gunakan adalah yang nomor 2Z tambah 1 pangkat N. Kalau tadi di soalnya 1 tambah X pangkat N. Sehingga pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan contoh nomor 1 terjawab dengan menggunakan teorema binomial. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ya, untuk sekedar mengingatkan saja, karena di soal itu R objek